Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran akidah akhlak, di mana tahap sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat hasad, di mana pada fase ini kita akan mempelajari mengenai sifat dendam. Nah, dendam ini ialah rasa kesal atau marah yang tertahan di dalam jiwa, yang tidak tersalurkan, yang tidak melampiaskan kesalahan dan kemarahan itu. Nah, kemarahan ini akan semakin bergelora apabila kemarahan ini ditahan hari demi hari tanpa disalurkan. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci terhadap orang yang suka dendam. Ini hadis riwayat Muslim. Abghadar rijal ilallahil akadil khisam. Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kasumat atau dendam dalam pertingkaian. Nah, apa sebab-sebab timbulnya sifat dendam ini? Nah, dendam ini akan timbul apabila kita sifatnya suka marah, atau sifat yang suka atau yang kurang puas dengan apa yang dihasilkan, atau merasa tersaingi oleh orang lain. Nah, ini lumayan berbahaya. Lalu yang kedua, hobi sekali dalam menyimpan sakit hati terhadap orang lain. Jadi kalau kita sudah mengalami sakit hati kepada seseorang, maka kita temui secara langsung apa permasalahannya. Lalu yang ketiga, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini merupakan salah satu sebab terjadinya suatu dendam. Sebagai contoh, apabila kita tersenggol oleh teman, apabila teman itu minta maaf kepada kita dan kita memaafkannya, maka kita sudah menghapus benih dendam. Namun sebaliknya, apabila kita tidak memaafkan orang tersebut, maka sama dengan kita telah menghidupkan benih yang namanya dengan dendam. Dan permasalahan yang kecil ini akan semakin meluas tanpa ada batasnya. Nah, kemudian ada lagi beberapa sebab-sebab timbulnya sifat dendam ini. Yang terakhir yaitu sulit diajak kerjasama. Jadi kalau orang-orang yang suka dendam ini susah dalam bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, adapun dampak negatif dari sifat dendam tersebut. Nah, kalau kita memiliki sifat dendam dalam diri kita, salah satunya adalah kita akan dijauhi oleh teman. Kita akan disaingi, kita akan dikucilkan karena kita tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan teman-teman kita sekelilingi, dan kita pun tidak disenangi oleh banyak orang. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjauhi dari sifat dendam tersebut? Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, di mana ayat ini menjelaskan bahwasanya kita itu harus menahan amarah. Dengan menahan amarah, maka sifat dendam tersebut akan hilang. Kemudian juga memaafkan, sehingga apabila kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, maka sifat dendam pun juga akan menjadi hilang. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari Ustadz mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi sifat hasad, yang kedua sifat dendam. Di mana sifat hasad tadi Allah juga menegur dalam surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.